Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Selamat bertemu untuk Persimas, Perkarya dan Perkawan. Kita boleh bertemu pada malam hari ini karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia adalah sahabat kita. Kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh pakai bersekutu bersama, baik Perkawan, Perkarya dan Persimas. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami sepanjang sepekan yang telah berlalu dalam aktivitas kegiatan kami masing-masing. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan adalah sobat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengadakan ibadah, kiranya Tuhan menyertai kami penyembahan ini dari saat ini sehingga boleh selesai dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Asa dan
rasakan setiap hari. Tiada henti-hentinya Tuhan memberkati kita mendapat anugerah dari Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita menyanyi lagi dalam nyanyian kenangan iman nomor 185, Aku Berserah. Nomor 185, Aku Berserah. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu, Allah yang hidup dan selalu menyertai dan melihara kami. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan, kami dapat datang menyembah dan memuliakan Engkau dalam persekutuan, berkarya, berkawan, dan bersimas pada saat ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau rapi kami ya Tuhan, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu dan biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Menyertai kami dalam waktu ini Tuhan, baik hamba yang akan menjelaskannya, pakai dengan kuasa-Mu. Kami serahkan waktu ini di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku, Raja, melainkan Elisa, nabi yang
Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu memberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoa Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membukakan mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang-orang yang kamu cari." Lalu dia antarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah raja kepada Elisa, "Tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam minggu ini kita berbicara tentang keajaiban pertolongan Tuhan dengan kisah gerombolan orang Aram. Dikatakan gerombolan Aram datang menyerang orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat 1 dari pasal 6 ayat 1 sampai 7, di situ juga kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Elisa untuk menyatakan satu mujizat yang di luar pemikiran orang-orang yang sedang mengikuti, dan mereka sedang saat itu dalam belajar dan dalam perkemahan, dan di tempat mereka tinggal itu sudah penuh. Akhirnya mereka mau membangun sebuah bangunan dan mengambil kayu. Saat mereka bekerja di tepi sungai Yordan, maka seorang yang bekerja ikut mereka, dia punya kapak patah dan jatuh ke sungai. Mata kapaknya jatuh ke sungai. Baru mereka melihat dan bingung untuk melihat itu. Saudara kasih Tuhan, baru Elisa pergi dan ke tempat itu, dan dia memberikan satu tanda dan mengambil ranting kayu, melemparkannya ke sungai Yordan, dan timbullah kapak itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini adalah satu hal yang sangat unik. Besi mata kapak kok bisa timbul. Itulah kuasa Tuhan dalam pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat 8 sampai 23, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini juga kita melihat satu hal yang di luar pemikiran kita terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan juga terhadap Elisa. Pada saat orang Aram mau datang menyerang, pada saat itu mereka berperang melawan Israel. Mereka mau menyerang bangsa Israel. Raja Aram telah membuat suatu strategi yang baik, suatu rencana dan bagaimana menyerang dengan baik.
dan dia mempersiapkan tentaranya baik-baik. Di dalam ayat 8 dikatakan, Raja negeri Aram sedang berunding melawan Israel. Ia berunding bersama dengan teman-temannya, pegawai-pegawainya, lalu berkata, pergilah ke tempat ini, pergilah ke tempat itu untuk siap menyerang bangsa Israel. Tetapi Elisa mengetahui rencana mereka. Dia menyampaikannya kepada bangsa Israel, Raja Israel, dia menyampaikan kepada dia. Dan dia memberitahukan, jangan ke sana dan awas-awas, sebab orang Aram sudah turun ke sana. Saudara kasih Tuhan, semua rencana orang Aram ini, semua rencana mereka untuk datang menyerang bangsa Israel gagal terus. Karena Elisa mengetahui dan dia menyampaikan kepada orang Aram, orang Israel dan Raja Israel, sehingga mereka dapat menghadang dan mereka dapat menghalangi dan dapat terhindar dari serangan orang Aram. Nah, saudara kasih Tuhan, dan mulailah Raja Aram ini sangat panas hati dan dia kata sangat marah kepada orang-orang Israel. Baru dia berkata, memanggil semua pegawai-pegawainya dan berkata, tidakkah kalian mengasih tahu siapa di antara kalian yang berpihak kepada Raja Israel? Lalu pegawainya berkata, tidak Tuhan, tidak ada seorang pun berpihak sana, tapi abdi Allah, Nabi, yaitu Elisa. Dia yang memberitahukan rencana-rencana yang rahasia yang Tuhan sampaikan di tempat tidur, sehingga orang Israel itu terhindar dari semua serangan kita. Saudara kasih Tuhan, tambah panaslah hati Raja Aram ini, sehingga dia berkata, pergilah, carilah di mana Nabi Elisa tinggal, dan tangkap dia supaya kita bisa menyerang kembali. Dan baru seorang mengatakan, dia ada di Dotan, dalam ayat yang 13. Tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, Nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ayat yang 13, berkata Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Saudara kasih Tuhan, satu tempat, satu bagian dari Israel, bahwa Elisa bersama bujangnya ada di sana. Mereka sedang di Dotan, dan kota ini kecil sekali, saudara. Lalu Raja Aram menyuruh orang pergi ke sana, dan mereka pergi dan tiba pada malam hari. Mereka mengepung dan mengelilingi kota itu, dan pada saat pagi hari, saudara kasih Tuhan, pegawai dari Elisa ini atau bujangnya, pagi-pagi dia datang keluar dan melihat ada tentara, ada kuda yang datang untuk mengepung. Dia kaget dan berkata, celaka Tuhan, apa yang harus kita buat? Orang sedang mengepung. Dan dia berpikir mereka dia dengan Elisa, bagaimana bisa menghadapi tentara yang begitu banyak itu? Bagaimana bisa menghadapi tantangan ini? Cobaan, saudara Tuhan. Tetapi di situ Elisa tidak panik, saudara Tuhan. Dia tidak panik, dia tenang saja. Baru dia berkata kepada bujangnya itu, ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia berkata lebih banyak. Saudara kasih Tuhan, di sini dia berkata, bagaimana orang lebih banyak pada kami dua saja? Itu pikir bujangnya. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukakanlah matanya, kiranya dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya ini, pegawainya ini, dan dia melihat bahwa banyak tentara-tentara mengelilingi. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Dikatakan bagian terakhir dalam ayat 17. Saudara kasih Tuhan, orang Aram tetap datang untuk menyerang menyerang Elisa dalam saat itu. Tetapi Elisa berdoa lagi, Tuhan, butakanlah mata mereka. Pada saat bujangnya melihat bahwa mereka doa sendiri dan Allah membuka matanya melalui doa Elisa, dia percaya semua ada di sekeliling dia. Tuhan menyertai mereka. Dan begitu orang Aram datang menyerang, saudara kasih Tuhan, Elisa berdoa lagi supaya Tuhan membutakan mata mereka.
dan membuka mata orang tentara-tentara Aram ini, sehingga mereka tidak bisa melihat Elisa lagi. Tapi Elisa berkata, bukan ini kotanya, bukan ini orangnya. Mari saya akan membawa kalian ke sana. Elisa menuntun mereka, membawa masuk ke Israel, membawa mereka di Samaria, di tengah-tengah orang Israel. Dan pada saat dia tengah di Samaria, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Elisa berdoa lagi, Tuhan bukakanlah mata mereka. Begitu mereka melihat, mereka terheran-heran, kok mereka ada di Samaria, di tengah-tengah orang Israel, dan mereka menjadi tahu. Dan melihat ini, Raja Israel datang kepada Elisa. Aku akan apakan mereka, dikatakan. Elisa berkata, biasakah engkau bunuh yang engkau tawan dengan pedangmu, atau dengan tombakmu, atau dengan panahmu? Saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang harus kulakukan? Itu Raja Israel katakan. Elisa berkata, berilah mereka makan dan minum, biarlah mereka makan, setelah itu mereka pulang. Saudara kasih Tuhan, kita melihat ini. Padahal mereka adalah musuh bagi bangsa Israel. Mereka adalah musuh bagi Elisa, tetapi mereka tidak membunuh. Mereka tidak melakukan hal kekerasan, tapi mereka menyediakan makanan bagi mereka, menyediakan minum. Setelah mereka makan dan minum, baru mereka pulang kembali kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan berpihak kepada Elisa dan Israel. Tuhan mendengar doanya, Tuhan memberkati dan menolong dia. Tak kala kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, tantangan-tantangan dan cobaan banyak kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, tapi jangan kita putus asa dalam kehidupan ini. Dan kita merasa khawatir dan merasa tidak mampu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, tantangan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Elisa, saudara kasih Tuhan. Saat bujangnya melihat pada pagi hari, tantangan yang sangat berat bahwa ada musuh datang menyerang, tapi Elisa tidak panik. Dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Dan bujang ini melihat bahwa ada Tuhan menyertai dan menolong. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Hati yang kasih kepada Raja Israel dan orang Israel, sehingga memberi makan kepada orang-orang Aram yang saudara kasih Tuhan. Dan kita melihat ini, saudara kasih Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 20b mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, dan ingatlah aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Jadi janji ini, saudara kasih Tuhan, akan digenapi dan sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Dalam setiap kita menjalani kehidupan, bahwa Tuhan menyertai kita dalam kehidupan. Begitu juga apa yang dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan menyertai. Dan kita yang ada pada saat ini, dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam setiap menghadapi masalah, dan mengandalkan Dia. Karena Tuhan yang kita percaya, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Tuhan yang kita percaya, berkuasa dari dulu hingga sekarang ini. Mari kita tetap berserah kepada Dia. Jangan khawatir, tapi hidup mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, terutama telah memberikan kehidupan, keselamatan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Bagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupan bangsa Israel dan Elisa. Ya Tuhan, Engkau tetap Allah yang berkuasa, yang berdaulat di hidup kami. Tetap berkarya dalam kehidupan kami. Terus menerus ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas penyertaan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita, namun kita akan menyanyi dengan sebuah pujian mengatakan El Shaddai.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur karena kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau, memberikan persembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kami memuliakan Engkau di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hamba berdoa untuk seluruh pekerjaan masa kehidupan mereka, menyertai memberkati dalam usaha dan pekerjaan Tuhan, dalam keluarga, dan yang sakit Engkau jamah pulihkan, yang melaksanakan tugas dimanapun berada Engkau memberkati ya Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka ya Tuhan, berkatilah kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam ibadah kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kami tutup semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan salam. Salam.